Ejanoci itu ruangan musuh. Gue tuh basicnya suka rumpi, Bun. Nggak mungkin Andre ini. Pasti si Andre Johan. Harusnya DPR kita tuh kayak lu tau, Dre. Guru nih kalau gue ngeliat dia di lorong, kalau bisa belok, gue belok. Mau gak tau malu nih. Satu pintu mobil terbuka, pintu maaf yang tertutup. Aku tuh gak pantas diginiin. Aku pantas marah loh. Udah gak mikirin deh gue. Hey guys, welcome back. Kaget gak? Enggak. Coba ngomong hi guys-nya mingkem. Yang bikin kaget kayaknya pas lo mangap. Lihat tadi gue yang ngomong kok lu yang bikin pedes mata gue sih. Hai guys, welcome back di podcast Raye, Andre, Ila. Dan hari ini kita kembali lagi karena lagi-lagi kita belum di cancel ya, alhamdulillah. Udah sampai episode berapa ini kita masih jalan terus podcastnya. Hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol hal yang mungkin sudah pernah terjadi dalam hidup kita atau sekitar kita gitu ya. Karena layaknya kehidupan, ilmu itu bisa kita dapat dari mana saja. betul. Salah satunya yang emang udah jelas ilmu kita dapat itu dari guru. Kalau zaman sekolah dulu ya. Jadi hari ini tuh gue pengen membahas dalam rangka Hari Guru. Bercanda. Emang Hari Guru tanggal berapa? 28 Oktober. Bener gak? Itu Sumpah Pemuda. Hari 10 Pancasila. November. Pancasila. gue tahu 10 karena November. ada hubungannya sama gue. Hah? 25 November. Barengan sama dia. Barengan sama ulang tahun Raye. Oke, mulai sekarang 20 November ngerayainnya Hari Guru aja. Yeay, hidup guru. Jadi kita mau Gue bahas. guru yoga. Oh, bener. Jadi mau merayakan guru, mau cerita, berarti pengalaman cerita guru yoga aja? Enggak dong. Pengalaman cerita kita sama guru-guru kita di sekolah dulu ya. Karena kan pasti yang namanya love-hate relationship, murid dan guru tuh banyak banget ya guys. Betul. Itu ada. Apalagi kalau sekarang kita ngeliat video-video lucu tentang guru banyak, cerita-cerita tentang guru-guru yang bikin marah, bikin sebel juga banyak, cerita mengharukan. Yang bikin sayang juga banyak. Iya, tentang guru-guru juga banyak. Nah maka dari itu kita mau menceritakan pengalaman kita Betul. masing-masing sama guru. Tapi sebelum mulai ke cerita, gue pengen tahu dulu dan lu bisa memberikan gambaran dulu gimana positioning Kita dan guru. positioning lu di Dan dalam ruang kelas terhadap guru. Oke, kalau gue udah pasti biasanya ada guru yang akrab banget sama gue, tapi juga ada yang selek sama gue. Selalu kayak gitu dari SD. Guru yang akrab yang kayak gimana? Guru yang akrab biasanya yang banyak ngobrol sama gue gitu, yang asik. Tapi kalau guru yang kemusuhan tuh, karena gue pada dasarnya nggak bisa diatur kan. Gila-gila nggak bisa diatur, Mak. Dan gila-gila Masa anak sekolah nggak bisa diatur? Iya. Lu teroris apa anak sekolah? Lu nggak bisa Kalau diatur. kalau nggak bisa diatur jangan sekolah Mbak. Iya, Mbak. Parkiran liar. Udah bisa diatur Mbak. Iya, tapi maksud gue tuh orangnya kayak Bangkang. suka gila-gila ngebangkang. Aku tidak bangga melakukan ini ya. Lu orang-orang yang gini-gini kan kayak justru kalau nggak disuruh gue bakal lakuin, karena lu suruh gue jadi malas ngelakuin. Terus kayak kalau larang kenapa? Kasih tau dulu kenapa. Kalau make Harus sense. jelas. Kalau make sense dan buat gue itu kayak oke, baik. Walaupun itu tidak bisa dicontoh, ketika ada peraturan ya patuhin aja, orang lagi sekolah gitu kan. Iya. Ya, cuma kan dulu masih remaja, Rebel. hormon lagi meluap-luap. Jadi ada guru-guru yang kemusuhan sama gua, ada yang akrab gitu. Kalau gue SD, gue akrab sama guru-guru karena gue bener-bener kayak dokter kecil, terus anak angklung. Jadi akrab sama guru, ditambah lagi emak gue rajin nongkrong di sekolah gitu, Ngerti. mama komite kan. Jadi gue akrab sama guru. Terus kalau waktu SMP, gue bandel sama teman-teman gue tuh justru kita bilangnya kalau ada ruang guru kayak Ejanoci itu ruangan musuh gitu. Parah banget anjir. Masa ruangan musuh? Tahu dia ngasih ilmu loh, beliau-beliau itu. Itu tapi bahasanya temen gue ini mukanya kita dari sini aja. Enggak, tapi serius itu SMP. Nah kalau SMA gue tuh udah mulai kayak, karena gue anak OSIS, gue anak cheers, jadi ada guru yang sebel banget sama murid-murid yang sering dispen. Karena kan dari dua aktivitas gue, cheers dan OSIS tuh bikin gue sering keluar di kelas, keluar dari kelas kan gitu. Jadi ada guru yang justru woke sama prestasi, dia malah Dukung akrab-akrab aja. Terus gue sering bantu-bantu MC acara sekolah sehat gitu-gitu Mak. Jadi yang akrab banget, sama. yang enggak ya dia sebel banget sama gue gitu. Lu? Kalau gue teacher's pet banget. Dari dulu emang suka menjilat. Jilat, lu emang tahu jilat. siapa yang punya power dan punya kekuasaan Itu ya. pasti ku dekati. Itu tahu, iya. Dari awal tuh gue tuh kalau duduk nggak mau jauh-jauh dari meja guru. Karena Bener teacher's pet. Ini prinsipnya Andre. Keep your friends close and your teacher closer. Iya. Yes. tapi bener gue gak pernah jauh-jauh, kalau nggak di kedua, ketiga, yang penting gue nggak jauh di belakang deh. Pokoknya guru ngejelasin ngeliat mata,
lu nggak ketutupan pala temen lu. Iya. Dia kalau nanya apa kayak ini lagi kita udah sampai mana gitu. Gue usahain gue jawab. Ngerti nggak ngerti lu ngangguk sama jawab ya. Itu dia. Berpartisipasi. Itu tuh jadi motivasi gue buat kalau interaksi sama guru, at least gue udah tahu nih apa yang lagi gue pelajarin. Jadi bikin gue belajar juga. Tapi Cuman gue akhirnya demen ranking. banget. Apa? Akhirnya ranking. Ranking 4 dulu di Petrol. Apa ngatain Petrol jelek? Enggak, gampang gitu tuh ranking 4. Nah, tapi kenapa gue suka di teacher's pet jadi teacher's pet juga? Karena gue tuh basicnya suka rumpi, Bun. Kadang tuh menurut gue, gosipnya siswa tuh basi. Gosip guru. Gosip guru tuh seru. Gosip penjaga kantin. Nah, lebih advance ya. Seru banget. Udah gitu guru tuh suka kepencet. Bener. Jadi kayak Suka nggak sengaja ngomong. Nggak sengaja nge-spill. Dan gue demen banget kalau misalkan dapat gosip-gosip A1. Itu dari dulu gue. Gua pikir karena lu teladan, Dre. Ternyata karena lu emang ngondek aja ya. Ternyata karena Makanya kalau gue udahlah gue pintar terus gue teacher's pet harusnya ranking 1 dong. Ya kan gue yang ngomongin sama guru bukan pelajaran, gosip. Nah, berarti lu ranking 4 juga udah karena ketolong akrab, Dre. Ketolong akrab. Harusnya mungkin lu ranking 18. Itu dia nilai ini gue mah anak-anak antek-antek guru banget. Kayak nih contoh banget. diambil, Boleh nggak gue contoh dulu Boleh nih banget, boleh sebelum banget. ngomongin hubungan kalian sama guru. Jadi dulu di Petrol ada yang namanya sama gue, Andre. Gue Andre Patio Sinaga, dia Andre Johan Theolipus. Iya. Tapi dipanggilnya Andre. Nah, gue rumah itu cukup jauh, Mak. Gue naik motor sendiri. Jadi gue agak sering datangnya mepet dan cenderung telat. ya. Nah, Andre Johan ini jarang telat. Tapi gue teacher's pet. Gue duduk depan guru, sering ngobrol sama guru. Oke. Nah, beberapa kali gue akumulasi sering datang telat gitu. Tapi pas gue lihat di rapot, kok gue datangnya nggak pernah telat. Ternyata begitu baca telat, nggak mungkin Andre ini. Pasti si Andre Johan. Jadi si Andre Kasihan dia. Jadi dia kena di framing. Kasihan. Ya gue juga nggak tahu. Itu kan asumsi guru. Tapi berarti itu privilege karena lo akrab sama Karena guru. gue akrab Iya, sama lagi-lagi. guru. Jadi kayak guru-guru pada nggak seujun sama lu ya, Mak? Iya, enggak, Andre itu rajin lu pinter gitu. Tapi benar, the thing is kalau lo pengen get away sama kesalahan-kesalahan lo di sekolah, ketika lo udah dicap sebagai anak bandel, walaupun lo nggak salah, lo akan dicurigai terus. Guru-guru pada seujun ya? Sujon, begitu juga dengan sebaliknya ketika lo Benar. akrab dan lo terlihat menyenangkan, bercanda tawa, nggak mungkin lah Andre Patio yang telat, pasti Andre yang satu lagi. Itu. Lolos lah kau. Lolos. Jadi Oi. semua orang tuh punya cara pinternya masing-masing. Banyak yang belajar, banyak yang cari kunci jawaban. ada yang Kalau gue jilat. dekat dengan guru. Berpolitik ya lo ya. Sekali lagi, keep your friends close and your teacher Closer. Kayak gitu. Itu prinsip hidup lu ya, Dre? Itu asal. Pokoknya hubungan gue dengan guru tuh selalu. Tapi gue penasaran, apa gosip yang akhirnya lu tahu dan kayak gila ini seru banget gak bakal gue dapat kalau gue nongkrong sama murid-murid? Ya, Ada yang lu inget gak? Ada. Apa tuh? Enggak, sebenarnya gosipnya simpel-simpel aja. Oke. Ada kayak misalnya, itu tuh udah mau dikeluarin. Bener dikeluarin. Tapi itu kan udah denger duluan gue dari Iya, asal. jadi udah nggak kaget. Seru. Terus ganti kepala sekolah. Itu gue tahu duluan. Karena gurunya ngomong duluan. Kita dikit lagi ganti kepala sekolah. Murid-murid belum ada yang tahu. Bahkan ada guru yang nggak tahu juga. Ih, gua rasa ya lu tuh berarti murid-murid yang gini tau, Dre, yang kalau gurunya nggak masuk kelas, nitipin tugasnya sama lu. Betul. Oh bener. Betul. Tapi pasti teman sekelas lu sebel banget sama lu itu. Belum tentu. Gue bisa dikong-kali-kongin. Jadi kalau kayak Andre bilangnya nanti nggak ada PR ya. Kalau kayak gitu. Jadi Aman justru aja. Andre menjadi Mediator, Mak. ini bisa ditunggangi kepentingan politik murid juga. Itulah. Menetralisir segala Gua lah. kepentingan. Itu. Dan dia apa namanya? Apa? Memenuhi segala kebutuhan. Itu kan? dia. Gue tuh pokoknya di tengah-tengah lah hidupnya. Semua di tengah-tengah. Antara murid dan siswa, antara Apalagi yang di tengah-tengah? siswa dan guru, antara teman-teman perempuan dan teman-teman laki-laki, gitu. Karena gue bisa bergaul dua-duanya. Harusnya DPR kita tuh kayak lu tau, Dre. Penjilat. Penjilat Itu dan nggak harusnya emang udah begitu nggak sih? enggak, ya penjilatnya doang yang iya menengahinya enggak. Iya benar sih, Baf. Bab. Bab. Tapi ya kalau ngomongin guru tuh emang gimana ya? Kadang-kadang gue tuh kalau gue bisa nasehatin diri gue di masa lalu ya, kayak mereka tuh berjasa tahu, lu tahu ya yang kurang ajar. Gue tuh pengen banget ngeplak pala gue zaman gue sekolah nih kayak
Gue juga pengen geplak lu zaman lu sekolah. Gak usah, gak perlu. Itu tugas gue aja. Gue mau ikutan. Gak usah, gak perlu. Karena gue dulu kan yang namanya remaja tuh ego tinggi, Mak. Hormon masih meluap-luap. Rasanya kita tahu dunia tuh bekerjanya seperti apa tanpa Kayak udah kita yang paling pinter. Pride-nya, AP-nya deh lagi membludak banget. Betul, padahal shout out kepada semua guru ya, mereka kan sebenarnya hanya menjalani tugasnya yang dimana tugasnya sangat amat mulia, mendidik kita, mengajari kita. Tapi Bu, maafin ya Pak, remaja-remaja ini emang kadang-kadang suka pada kurang ajar, termasuk saya pas muda. Jadi kalau gua Mak, dulu pernah ada kejadian di mana murid-murid ini kan biasanya punya guru-guru favorit, juga guru-guru yang kurang favorit. Oh, Bagi ya. dari POV murid nih. Killer. Guru-guru killer. Nah, tapi kan lu nggak mungkin dong ngomong guru killer, panggilannya misalnya si killer, si sikil. Si Itu killer. kurang ajar ya, panggilan kurang Kurang ajar. ajar. Tapi biasanya murid-murid membuat itu, dan kita nggak mungkin manggil sikil di depan sikilnya langsung. Iya. Ke mukanya langsung. Nggak mungkin, kan misalnya namanya Bu Ina ini terkenal killer. Anak-anak murid manggil ntar perjalanan sikil udah ngerjain PR belum? Ntar si sikil marah kan gitu kan. Tapi kita nggak mungkin kayak, yo apa kabar Bu Sikil? Nggak mungkin dong kita ngomong kayak gitu dong. Padahal kan gak ada yang gak mungkin ya. Mungkin-mungkin aja. Mungkin aja di kisah gua. Mungkin di kisah gue, karena waktu gue kelas 1 SMP, lu bayangin berarti masih kecil banget nih, lulus SD. Itu bahkan belum mens ya umur segitu ya. Gue udah. Oh, lu Gua subur banget, lu Tapi subur belum banget. pacaran. Belum tahu yang namanya pacaran. Waktu Oh, lu gue pacarannya setelah mens. setelah mens dong, kan mens gua kelas 1 SMP awal-awal. Oh. Penting itu perhitungan mens dan pacaran, Pacaran tuh penting, ya, penting. Andre apalagi lah, udah paling Gue paham sebelum lah. mens. Oh emang jangan mens kan? Oh, jangan. Lupa ya, kirain Astaga, apa? lupa lagi. Lupa lagi. Kan anak laki-laki, Nggak mens ya? pria dewasa nggak mens. Enggak gitu. dong. Kirain Lupa apa? kamu. Ada. Salah. Salah mulu deh. Mulu ah. Nah, waktu gua 1 SMP, ada satu guru, let's say namanya Ibu Ani ya. Ibu Ani ini emang terkenal killer. Berarti tapi profesinya guru. Guru. Tapi namanya Ibu Ani. Nah, ini misalnya, nggak mungkin gua nama aslinya gue sebut dong. Iya iya. Si Ibu Ani ini mau arahnya kemana sih? Ini Enggak, kita soalnya dia- ngomongin yang terhormat loh. Profesi Soalnya- Andre. Ani-ani. Bu guru nih, Bu ya. Namanya Bu Ani, tapi karena terkenal killer kita jadi manggilnya si Sikil. Si killer, let's say. Dia Itu ngajar namanya apaan? Bahasa Indonesia. Oh. Masa lu nggak tahu lu kan satu SMP. Tahu, tapi kan beda kelas. Oh. Nah, suatu hari kelas gue lagi kelas bahasa Inggris, lagi bukan kelasnya dia, lagi kelas bahasa Inggris. Ini lagi pelajaran procedural text ya, apa ya kalau nggak salah ya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah kita harus membuat demo masak. Oh iya. Kita menjelaskan masakan itu segala juga dengan tutorialnya dalam bahasa Inggris. Step by step. Step by step. Nah, yang menyenangkan dari kelas itu adalah semua orang kan bikin makanannya jadi banyak dong. Terus kita bagi-bagi makanan. Ada satu kelompok yang bikin makanannya pada saat itu tuh jasuke. Bestseller pada saat itu pada minta-minta. Bestseller ya. Bestseller. Laku dia Aku di Arif. kelas itu. Nah, karena itu kelas spesial, wali kelas gua kebetulan si Sikil, Bu Sikil. Jadi dia itu lagi mata pelajaran dia plus dia Bukan. wali kelas lu. Bukan mata pelajaran dia. Jadi lagi pelajar bahasa Inggris tapi dia ngawas. Oh. Karena itu kelas spesial. Oke. Jadi ada guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Indonesia nih di sini. Oke. Terus habis itu karena makanannya direbutin, tapi murid-murid nggak semuanya dapat, tapi guru pasti dapat. Jadi saat itu Bu Ani dapat nih si Jasuke yang bestseller ini. Terus abis itu mungkin gue terdengar sedih nggak dapet Jasuke. Jadi gue kayak ya nggak dapet Jasuke. Jadi lu berangkat dari kemarahan dan kelaparan lu. Betul, gue kayak ya nggak dapet Jasuke. Enggak, tapi bukan gue nggak marah sama Bu Ani, tapi kayak ya nggak dapet Jasuke. Nah mungkin Bu Ani Bu Ani dengan hatinya yang baik, walaupun dia killer, dia baik sama gue. Pada saat itu ya, udahannya dia benci sama gue. Dia kayaknya kasihan si Raisa nggak dapet Jasuke. Dia baik ke gue, dia ngomong gini, Raisa nih ambil aja nih Jasuke ibu. Terus gue, ya bener Bu, iya, oh makasih ya Bu. Gue balik badan, gue ke temen gue ke belakang, gue ngomong gini, guys, gue dapet Jasuke dari Sikil.
Bisikilnya. Tapi ibunya masih ada di situ. Lu tahu kan gue ngomong aja Suara lu kan kecil suara banget. suara gue kan nggak kedengeran. Sama sekali. Gila Alias- banget ya. Gila banget tahu itu. Alias gue kan nggak pasti gue Itu- ngomong biasa aja kayak teriak. Apalagi gue teriak. Kelas sebelah pun guru yang lagi ngajar dengar kali gue ngomong apa. Gua kira ya lu tuh kepencetnya kayak makasih Bu Sikil ke depan dia langsung. Tapi kalau lu udah balik badan dulu, Balik badan dan nih gue ngomong ke teman. Iya, berniat ngomong ke orang lain tapi dia denger itu lebih blunder. Lebih blunder. Jujur. Lo menjebloskan teman-teman lo juga. Jadi kayak apa nih? Dan dia abis berbuat baik sama gue. Gue bener teriak, guys gue Abis- dikasih Jasuke sama Sikil. Abis itu lo gimana? Abis itu kayak semua orang diam. Gue juga kayak kenapa semua orang diam? Gue kayak, ups, aku salah ngomong. Dia gimana? Gue nengok, dia kayak gini, Raisa, nanti gak usah masuk ke pelajaran saya. End of story, dia cabut dari kelas gue. Dan itu baru mata pelajaran kedua. Dia ada, hari itu dia ngajar di mata pelajaran terakhir. Dan lu nggak masuk. Masuk lah, abis lah pasti gue, abis itu gue. Parah ya? Itu Parah, anjir. dia malu lagi banget berbaik sih. hati loh. Ngasih lu Jasuke. Lo kepencet sih. Kepencet saking excitednya. Gong Parah sih itu gue sampai kayak gue Parah. Nggak, gue kalau di situ jadi murid lain gue ikutan salting. Iya, kesannya kayak gini aja deh, misalkan kayak Parah ya? kita manggil Andre si Si bencong gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa kita Dia panggil. Ya, misalnya, kalau misalnya kan, nggak apa-apa. kan kalau panggilannya kan enggak. Enggak. Misalnya Gitu. panggilnya Ciba. Ciba. Ciba, misalkan si Ciba Si gitu. Ciba. Si Ciba kayak ngasih gua kayak nih pakai aja baju gue gitu, kalau lo kedinginan pakai jaket gue. Terus gue balik badan, ya nggak jadi minjem jaket, gue udah dapat dari si Ciba. Gitu. Sakit. Lu apa perasaan lu? Sakit. Sakit Jujur sih. sakit. Sakit sih. Gue tuh nggak bangga ngelakuin itu, makanya ini kalau gue bisa ketemu sama Raya yang zaman itu pengen gue tempeleng palanya. Kenapa nggak kalau lo masih bisa ketemu sama ibu itu lo minta maaf? Kenapa yang lo tempeleng Raya kecil? Itu dulu, abis itu gue ke Bu Ani. Bu, minta maaf Bu, saya dulu emang otaknya belum berkembang secara sempurna, maaf ya Bu, minta ampun. Tapi itu parahnya lagi, emang sial banget Bu Ani ini di sekolah terkenal Killer. bukan lagi bener-bener Bener-bener bahaya, killer. bahaya. Jangan macem-macem sama dia. Hati-hati. Bener-bener. Gua aja nih guru nih, kalau gua ngeliat dia di lorong, kalau bisa belok gue belok. Nah itu yang Bayangannya gua maksud tadi di bercandaan gua. Jangan lu situ ruangan musuh karena itu. Oh, banyak yang kira Banyak yang dihindarin. Iya. Nah lu yang dihindarin malah Iya, lu call out anjir. itu parah sih, dia tuh serem banget. Serem banget. Dia tuh yang kalau teriak ini melengking, suka Berarti- gebrak pintu. Kita tepuk tangan dulu untuk apa? Nyali Raye. Raye luar biasa. Emang lu menangnya di nyali tuh. Lu ngelawan raja terakhir. Dan somehow gue survive lo 3 tahun, masa itu gue baru masuk. Iya Kelas sih. satu ya? Kelas 1 SMP. Iya anjir. Gue Tapi dia survive ngajar kelas for- 1 doang ya? Iya, for the rest of SMP. Dia Udah ngajar nggak kelas 1 ketemu terus. mata pelajaran ini lagi. Tapi kalau lu papasan di sekolah masih awkward gak? Iya, salam tapi dia judes sama gue. Dia pasti nggak lupa sih. Iya, Nggak mungkin, udah pasti orang nih anak begitu kurang nggak lupa. ajar nih. Ih parah ya. Parah tau kalau dipikir-pikir. Malu tahu. Mana dia lagi baik, kecuali dia lagi jahat ya. Abis Malu. ngasih Jasuke. Tapi abis itu gue gak pernah bertingkah lagi. Tapi dari situ lu masih suka Jasuke? Masih lah. Oh lu gak trauma sama Jasuke sampai Gak ada sekarang? trauma gue sama Jasuke yang itu lu makan? Yang abis dikasih lu makan? makan lah. Lu habisin? Habisin lah. Emang gak tau malunya. Emang gak tau malu. Lu gak tau. Lu Ya udah kan apa ngejagung. Kalau gua jadi lu paling nggak hilang nafsu makan tau ya. atau gua kayak, Bu nggak jadi Bu, maaf ya, maafin saya Bu, ini buat ibu aja. Mabu. Iya ya, kenapa gak gitu ya? Ya itu makanya kalau lu cari yang cakep Raya mundur. Kalau lu cari yang nyalinya gede dia maju. Dia maju. Ya tapi gak bangga kayak gitu, gak Iya, boleh nggak ada yang tahu. bangga. Itu Gua- tidak Kita terpuji. lagi ngebanggain juga, kita lagi ngecengin, kita ngecengin lu semua ini. Tapi itu minta maaf ya Bu ya. Tapi saya sekarang lumayan lah Bu, nggak, maksudnya masa depan saya nggak hancur. Paling tapi nggak lu bisa beli Jasuke sendiri. respon teman-teman lu gimana tapi pada saat itu? Ih parah banget sih, parah banget. Gitu pada kayak gitu. Itu yang bikin makin overthink ya. Bikin overthink, tapi mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain, mereka support gue aja, cuma mereka juga nggak yang ngebelain gue, mereka ya Lucy gitu. Mereka juga salting sih pasti. Pasti bingung juga harus sih. apa. Tapi pada saat itu kan kita kelas 1 belum terlalu sering main. Ah, Gue sama Andre satu SMP BTW. ah. Apakah kabar itu terdengar ke kelas-kelas lain? Gue tahu lo dimarahin banget.
gue tahu guru Bu Ani ini meledak di kelas itu gitu, terdengar kok gitu, tapi gue lupa alasannya tuh ini. Kalau alasannya adalah segelas Jasuke. Segelas Jasuke dan lo memanggil nickname-nya. Nickname dia. Masalahnya di kelas itu, dia kan wali kelas, beliau kan wali kelas gua. Yang paling kemusuhan sama dia kan gua, tapi banyak juga orang-orang yang dibenci sama dia. Banyak yang dibenci. Anak-anak murid yang di mata dia bandelnya kayak gua. Ujung-ujungnya ada problem sama dia banyak. Banyak. Sampai akhirnya Bun. Tapi kan tetap lu pembuka jalan. Benar, gua pave the way. Pave Lu the pave the way. You lead the way. I walk so they can run. Iya. Tenang aja, dia udah gua aba-abain. Iya. Kalau abis ini kita pada bikin gedek semua. Sampai Bun, ibu ini bikin Bun, ibarat kata kalau di Andrea Hirata ada Laskar Pelangi, di kelas 75 kelas gua dulu ada 7 pembuat onar. Mampus, Seven Sins. Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins. Ada Raisa, Siapa ada lagi? Sabrina, Sabrina, ada Bella Bella. yang Arab, ada Hafiz, ada Givari, abis itu anjir 2 lagi gue lupa lagi, ada Dita, ada Dita Baik, sama Irfan. enggak, satu Irfan lagi 74 nih. Fasti. Pasti. Karena ada masalah sama kakak kelas, 7 pembuat onar di Gila kelas nggak? 75. Udah masuk Lu ke termasuk situ. Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins sih. Gue dari SMP udah ngegeng. Tapi kita sama, tahu gue juga 75 dulu. Oh iya. Cuma di sekolah gua. Gue 7. Tapi gue di SMP terbaik sejakarta kalau gue. Iya. Gua enggak terbaik sejakarta, tapi ada Nikita Willy. Gue tuh di Mas Dewantari. Iya. Gua ada Fahri Entong. Gue pernah didatengin Stuart Colin. Didatengin doang. Lu didatengin setan. Setan cewek. Setan Amoy. Setan Amoy. Gue ada cerita, mungkin tapi di sini posisi gue kayak teman-teman sekelas lu ya, second hand Si embarrassment-nya. Oh. Second hand embarrassment-nya. Ngilunya. Jadi ini zaman-zaman kelas 2 kelas 3 dulu kan udah mulai marah kalau teman-teman kita tuh udah pada bawa mobil ke sekolah. Oh, Iya iya. dong. Iya, SMP iya. kelas 3 emang udah boleh SMP. SMA. SMA. Oh, ya kan udah Oh, pada iya, punya SIM, udah pada yang kelihatan ada tuh pokoknya yang anak orang kaya makin kelihatan dia. Udah pada bawa mobil ke Kesenjangan sekolah. makin tinggi. Iya, nah jadi ada dulu tuh gue jalan-jalan kelas 3 sebelum lulus, gue tuh sering banget main sama Rana, sama Dela, Cindy, sama cowoknya tuh Mangap. Tahu gak sih lo Mangap? Tahu kan, nama si Kocak. Mangap. Nah, dulu tuh kita kalau kemana-mana ya, kalau nggak naik mobilnya Cindy tuh naik mobilnya Mangap. Oke. Nah jadi hari itu gue ingat banget kita lagi di mobilnya Mangap, kita mau cabut. Gue tuh lupa kemana, yang jelas tuh ada di masa tiap pulang sekolah nggak bisa langsung pulang. Kita kayak mau jalan gitulah. Nah, tapi namanya kelasnya pada beda-beda, pasti kan titik kumpul misalkan langsung di mobil Mangap. Ada yang belum datang gitu kan. Dela ini temen gue adalah salah satu manusia paling gak sabaran di dunia. Oke. Kerjaannya ngomel aja mesa-mesu. Oke. Jadi gue ingat hari itu kayaknya kita mau nongkrong. Tapi kalau nggak salah kita nungguin Rana atau Cindy karena mereka lah yang paling lelet kan untuk masuk mobil. Terus gue udah di mobil lama banget sama Dela Mangap. Dela sebel. Akhirnya Dela keluar mobil untuk masuk ke dalam sekolah lagi untuk nyari teman kita yang lainnya gitu. Lelet dijemput Ya. aja jemput. Note that dulu tuh di 54 ada 2 guru killer Oke. yang ditakutin dan kesiswaan yang emang sering ngiter-ngiter ngukumin murid. Oke. Yang pertama lu pasti tahu Paung. Tahu dong. Pamar Paung. Pamar Paung. Yang pertama Pamar Paung, yang kedua adalah namanya Pak Muhammad. Dia adalah guru-guru olahraga yang strict, suka ngehukum gitu aja. Nah, Pak Muhammad ini kadang baik, kadang enggak, moody. Jadi kita juga kalau sama dia tuh ngeliat mood kan. Suatu hari dia lah buka pintu, tiba-tiba ada suara, "Dar! Au!" Ternyata Pak Muhammad masuk got. Jadi Dela buka pintu apa? Dia buka pintu mobil, nggak melihat dulu Pak Muhammad lagi lewat anjing. Bun. Gua belum cerita ini ya. Ini tuh parah banget Pak ya. Muhammad kecebur got. Pada saat itu satu pintu mobil terbuka, pintu maaf yang tertutup untuk Dela. Hah? Bun, demi apa Bun? Dela itu kan gak sabaran dan selebor ya. Jadi dia buka pintu, nah motornya Pak Muhammad masih ada di tempat, nggak jatuh ke got. Yang masuk ke gotnya bener cuma Pak Muhammad itu doang. Astaga. Ada nggak sih di bingo card kita semua masukin guru ke dalam got? Dorong guru ke got. Astaga. Masalahnya apa? Kita lagi mau lulus-lulusan. Boleh nggak impression terakhir yang lo tinggalin ke guru lo bukan trauma? Astagfirullahaladzim. Pak Muhammad gimana? Pak Muhammad masuk got, tapi mukanya kayak aw gitu kan. Gue lupa aw atau aduh. Terus yang bikin paling ngakak apa?
dia nggak marah. Dia malu, Bu. Ekspresi yang dia keluarkan kayak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bun. Masalahnya apa? Lebor parah nggak? Buka pintu mobil, guru gue masuk got. Terus terakhirnya apa? Temen-temen gue yang tadi ditunggu akhirnya datang. Loh kok Pak Muhammad masuk got? Kan yang gitu doang. Rasanya saat itu kita semua teriak, lu sih gak datang-datang. Dela jadi buka pintu buru-buru. Pak Muhammad masuk got. Nah, yang paling ngakak adalah apa? Setelahnya, kan masih ketemu terus kan di sekolah. Dela nih nice try. Aduh, literally dengan gayanya dia gini. Anjir, gimana ya Pil? Aduh, bantuin gue mikir anjir. Aduh, gimana ya? Ya udah Del, coba besok kasih sesuatu. Ya enggak, karena Pak Muhammad cuma nggak apa-apa, nggak mau diajak ngobrol. Malu dia ngerepoin. Nggak menyelesaikan masalah ya. Besokannya, ternyata kayaknya Pak Muhammad bukannya kehibur malah kayak lu diingetin lagi kejadian kemarin. Jadi Dela pertama ngasih kue, dia gini dong. Udah nggak apa-apa, tapi kuenya nggak mau diterima sama dia. Jadi kayak dia marah tapi malu, dia belum proses perasaannya. Yang kedua, itu kalau nggak salah Dela pertama ngasih bikambon. Yang kedua, Pak Muhammad udah lebih ngomel dikit. Kamu sih makanya, kayaknya dia udah processing lah. Udah mulai ngeh. Nggak kayak gini. Kalau nih anak bangke juga gitu. Pas pulang ke rumah, aku tuh pantas marah. You are loved. You deserve all the good things. Aku gitu. tuh gak pantas diginiin. Aku pantas marah loh. Ya iyalah marah. dia Orang lagi bukan ngeluarin guru. motor tiba-tiba didigot. Situasinya didigot. Masalah yang bikin ngakak motornya nggak apa-apa mak. Kayak cuma nyangkut nyender di trotoar, dianya masuk got. Dan awalnya tuh gue udah takut kayak luka nih, pala bocor, apa? Ternyata nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Saya yang di mobil sengakak apa ya? Gue parah banget ya. Gue ngakak tapi bekap mulut, lu tau nggak? Ini jok depan, gue peluk anjir. Gitu. Sumpah. Itu parah banget anjir kejadian itu. Dan note that itu kan depan, lu tau kan 54 kan sempit kan jalannya kan. Jadi ini pagar 54 nih ya. Oke. Kan dia letter U, kayak gini mentok kanan kan. Iya. Nah, mobilnya Mangap tuh pas di sebelum mentok. Jadi orang mau belok kanan, semua kesendet Pak Muhammad masuk got. Jadi kayaknya yang bikin dia lebih malu itu jadi pusat perhatian, Mak. Jam pulang sekolah ada guru masuk got. Gila gak? Itu bener-bener menurut gue memorable sampai hari ini. Setiap gue ketemu temen gue si Dela, ketemu si Mangap, gue bener-bener ngeliat mereka kayak gue inget banget Pak Muhammad masuk gotnya. Gara-gara Dela. Gara-gara Dela parah ya. Parah banget tapi itu. Apa ya? Kayak kalau cerita kita waktu kecil semua pernah kecemplung got, biasa aja. Nyemplungin guru ke dalam got. Gong ini. Enggak, dulu kalau udah ada TikTok viral itu. Viral kalau di Anjir. videoin lucu Viral dan banget. pasti temen gue di hate. Iya anjir. Iya Pasti sih. temen gue di hate anjir, tapi itu lucu banget anjir. Masa ini bukan sekedar guru biasa tapi guru yang memang killer, Mak. Killer. Apalagi kan dulu Astagfirullahaladzim. di namanya anak SMA kan junior tuh pada suka kayak merhatiin kakak kelas kan. Nah jadinya tuh kayak setelah kejadian ini juga jadi kedengeran kemana-mana Mak. Karena kayak inget gak sih kakak kelas yang kelas 12 itu loh yang ngedorong Pak Muhammad ke dalam got. Benar-benar apa? Viral 54. Astagfirullahaladzim. Del, parah lu Del. Dela. Tebus dosa lu Del. Dela. Gila lu ya. Pak Muhammad ke dalam got. Enggak, maksudnya Pak Muhammad juga kalau marah juga enggak banget. Gak banget. Iya. Kasian Pak Muhammad serba salah. Tapi yang gue rasain sehari itu gue sedih karena gue iba banget lihat muka Pak Muhammad. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lu kebayang gak muka guru lo yang biasanya killer terus gak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Sedih banget. Tapi di mobil itu pasti ngakak banget sih. Gue ngakak. Kalau Mangap gercep. Turun ngebantuin. Kalau yang cowok temen Rana yang cowok. nggak belum datang. Rana akhirnya itu datangnya belakangan. Pasti saya inget gue tuh kalau nggak Rana Cindy deh. Yang datang belakangan kayak, kenapa Pak Muhammad kenapa jatuh gitu. Itu tapi itu core memory banget buat gue. Gotnya sedalam apa sih Bun? Gotnya dalam tapi got kering. Tapi kalau kering, Ngerti. Kayak itu sedada Tapi orang potensi dewasa. bocor sebenarnya. Iya itu makanya Biasanya kalau daripada kalau basah, kuyup, daripada basah. kuyup. Iya kalau Got-got yang lumayan gede gitu ya. Oh. Jadi kayak trotoar, got kering, terus habis itu ada pagar untuk ke area lapangan, area babe. Ya, Astagfirullahaladzim. parah banget itu cerita. Guys, itu kisah gua yang paling gue inget tentang guru.
Sebelum gue ke cerita gue tentang guru, gue mau cerita juga soal kecelakaan. Apa tuh? Terkait dengan mobil itu, gue juga sempet kecelakaan. Jadi waktu itu gue singkat aja sih, gue telat nih. Gue naik ojek langganan gue, yang bikin kelihatan emang ojek langganan gue, namanya Teguh. Oke. Si ini Teguh telat cungkring. Telat jemput. Dia tuh cungkring, tapi cetirnya ngebut-ngebut banget, Mak. Udah ngebut-ngebut banget. Driver Kemayoran ini. Parah, tapi motornya nggak mumpuni. Motornya tuh udah gak ada bodinya. Buset. Jadi kayak tiang doang gitu, tulang doang gitu. Kalau manusia tuh dihantuin leak. Iya. Jadi pala langsung organ, setir langsung mesin Iya, gitu ya. kalau HP nggak ada casingnya, Iya. mesin doang. Nah, nyetir lo tuh buru-buru, karena kalau enggak gue kan telat nggak bisa masuk. Temen gue ada yang badannya gede, cewek, dan suka marah-marah, suka ngebully, bukan ngebully sih, suka ngebentak orang deh. Tuh orang suka ngebentak orang, rumahnya di serongnya sekolah gue. Oke. Pas si Teguh ngepot-ngepot segala macem, temen gue keluar. Tabrak. Tabrak. Dia gini, set gitu kan. Oh, Sri Asih. Dia, tapi nggak jatuh. Gue ngumpetin, gue langsung kayak anjir untuk pakai helm. Terus gue ngumpetin begini nih. Aduh, gak enak banget. Masanya itu hari ketiga kali sekolah. Lagi cari-cari temen. Petrol. Pas masuk di kelas, gue ngomong ke teman sebangku gue. Dip, namanya Dipa. Dip, duh, ojek gue tadi nabrak teman sekelas kita tuh yang suka marah-marah. Emang iya, Andre? Pas kita lihat dia lagi aduh, dia lagi begitu. Pinggangnya lagi sakit. Gue enak banget. Parah, sorry, parah. Gue pas dia lagi begitu. Lu juga sih, Far. Keluar rumah lu. Gak lihat-lihat. Jadi gue gitu kan, nabrak. Dia bener-bener gitu. Ibar. Pada bawa dia. Sakit pinggang. Kayaknya Farhan sampai sekarang nggak tahu deh kalau itu yang nabrak ojek gue. Gue langsung umpetin kepala soalnya. Parah lu Itu aja. soal kecelakaan. Kalau misalkan soal guru. Kalau soal guru ini sebenarnya kalau gue tuh kan teacher sped tadi. Ya. Gue bener-bener hubungannya baik sama guru. Gue juga nggak pernah macam-macam sama guru. Gue emang nongkrong tapi gue nggak yang bandel. Seragam gue juga nggak yang dikecil-kecilin. Enggak yang kuning-kuning gitu enggak? Kok kuning? Seragam menguning gitu juga enggak? Oh enggak, seragam baru kan Rapi. SMA. Oh, SMP juga seragam oke, celananya nggak street. Kalau Iya. dia ada dikecil-kecilinnya baju nih pasti. Ya iyalah. Iya, kalau gue tuh Ada enggak. juga SMA. Baju gue tuh gombrong, nggak suka pakai kaos oblong. Oh, Dan gue kaos- pakai tank top. Nggak boleh. Utang. Udah terlalu fashion. Utang ya. Itu mah bukan beda. Itu mah jati diri. Utang. Kalau lu mah berarti bukan karena mau rebel, karena pengen Iya, lo kalau bener. tank top. Pakai gue habis itu dilepas ya begini nih. Tank berdua. topnya tank top Hari Halim ya. Iya. Gue jadi inget gara-gara gue semalam habis ketemu Kak Guf, katanya gue bilang kan, iya kemarin kita habis Jepang winter, Pila sama Andre suka banget winter. Kata Guf gini, Andre suka winter gara-gara bisa pakai jaket Hari Halim ya. Iya, fix gara-gara itu gitu. Nah, pada saat itu kelas gue itu adalah kelas yang sebenarnya dianggap di antara IPA dan IPS paling cupu. Oke. Udahlah di IPS kita, IPA kan cupu. Di antara IPA, gue dianggap paling cupu kelas gue karena banyak nerd dan geeknya di dalam situ. Pada saat itu akhirnya kita kayak, masa kita dianggap paling cupu? Apa yang harus kita bisa lakukan untuk menunjukkan keakraban dan keseruan kelas kita? Lagi zaman Harlem Shake. Tas. Lagi zaman Harlem Do the Shake. Harlem Shake. Nah, pada saat itu si kelas gue ini kayak mikir, oh nanti ada jam kosong. Guru lagi rapat, lagi meeting. Udah pasti nggak aman lah. Kita coba nih Harlem Shake sekali. Harlem Shake sekali. Nggak seru, nggak all out, nggak keluar, nggak ini. Pakai ini, ambil helm ke parkiran karena pada naik motor kan. Gue ikutan ambil helm, gue ambil helm. Ini semua pakai helm, oke pakai helm. Nggak seru. Udah lihat nih, take Harlem Shake, joget-joget, pas dilihat, nggak seru, nggak pakai boxer doang. Gue bilang nggak mau nih, kalau boxer doang serem nih, kita bisa kena. Nggak, guru lagi rapat semuanya. Terus gue kayak Kegocek lu. setengah pakai boxer doang, setengah enggak. Gue yang enggak, karena gue takut. Terus pas itu nikmatin udah 3 kali ngulang kagak ada guru ya. Yaudah yang keempat nggak apa-apa deh, biar all out nih. Pas gue mau buka, set musik berputar, gue nggak ada belakang kan. Percis masuk.
guru kesiswaan. Bab. Yang rambutnya begini. Gue lupa namanya siapa, tapi dia yang ada nyisa kerudungnya. Oh. Suaranya cempreng banget. Sumpah. Keluarin semua. Gitu anjir. Dijemur. Hah? Itu masanya kelas 2. Malu sama kelas 3-nya. Anjir. Dan pada saat itu gue kandidat calon ketua OSIS. Apalagi kalau kelas 3-nya pada cakep-cakep ya. Udah gak mikirin deh gue. Musuhan kan biasanya kelas 2 sama kelas 3. Oh iya bener. Cuman malunya itu. Anjir, malu sih, Dan Mak. pada saat itu ada fotonya, diupload ke pad. Ingat gak lo? Oh, Zaman-zaman ingat, pad. ingat. Kita difoto dari atas semua pada pakai boxer, malu anjir. Jadi di lapangan. jemurnya cowok-cowok pada pakai boxer. Yang cewek-cewek juga ada. Pakai boxer yang cewek-cewek. Ada. Kan Anjir. dia pakai rok tinggal ngangkat doang, celana bola gitu loh. Tapi ini sebuah Celana bola. hukuman sih. Iya, ini harus Sebuah dihukum hukuman sih. sih. Enggak, tapi apa ironinya? Kita tuh anak baik, kita tuh murid-murid nerd, geek, cupu. Saking pengennya seru ya. Sekalinya pengen gaul, kena. Tapi apakah itu jadi memori yang lucu apa kayak elah. Buat gue sih lucu ya, karena teman-teman gue yang nggak pernah gue bayangin mukanya dihukum, akhirnya dihukum gitu. Wih. Soalnya, nih ya, kalau kelas gue ini, kalau misalkan jam istirahat, orang berlomba-lomba jajan, ini berlomba-lomba sholat. Masya Allah. Emang alim-alim semua. Ngerti. Makanya waktu dihukum gue ada senangnya dikit kayak dihukum kan, Akhirnya ngerasain kan lo. gitu. Akhirnya ini tuh jenis-jenis menurut gua kenangan yang kalau sekarang fotonya lagi lo upload, lo kasih lagunya Sheila on Seven, sebuah kisah klasik. Itu masuk banget. Iya. Itu masuk. Iyalah. Iya lagi. Iya sih. Iya nggak sih? Bisa banget di callback anjir. Atau Tapi masa kayak pada pakai boxer di-upload. ya kalau nggak share di grup reuni, guys inget nggak ini seru banget tahu. Jadi lo lebih mending kelihatan pakai boxer atau pakai tank top? Tank top tadinya nggak masalah buat gue. Cuman karena tank top plus boxer kali Dre. Oh pantesan lu dihukum. Kamu tuh cowok harusnya pakai kutang gitu kali. Itu kali ya. Iya. Mau pakai tank top, dalamnya mini set lagi. Enggak, Andre pakai tank top terus tali BH-nya warna-warni. Neon. Ala kelas 3 zaman dulu ya, Mak. BH-nya Gitu. di warna-warni. Yo ketawa lu ya. Tahu. Lu ngebayangin tali BH Andre lu. Tahu lo. Gila lu ya. Gila ya. Itulah salah satu yang gue di petrol. Sebenarnya gue di petrol gitu dia gue teacher's pet cuma Teacher's gara-gara pet ya? Harlem Shake doang. Satu itu ya mencoreng Iya. lu sebagai teacher's pet ya. Tapi biasanya kan kalau kayak gitu ada ininya ya, ada endingnya ya. Nah untungnya sekolah gue tuh gila-gila manggil orang tua. Oke. Cuma pada saat itu untungnya kita nggak disuruh manggil orang tua, cuma nulis yang banyak kami tidak akan melakukan Harlem Shake lagi. Wah, Gitu. gokil. Gila. Itu lagi-lagi tren, taunya malah dihukum. Bab. Padahal anak Untung waktu itu- baik-baik semua. Untung waktu itu bukan ini ya, bukan tren kasus-kasus ngumpetin emas di dalam kafe ya. Mungkin kalau ya itu yang lu lakuin tuh sama teman-teman sekelas Itu kan lu. bukan tren. Iya, kasus. Kasus Semua ya. kasus. Siapa sih kemarin lupa namanya? Itu Jampitsus. Ya. Itu dia guys, tadi cerita-cerita kita yang nyangkut banget di core memory kita perkara guru ya. Tapi balik lagi, we're not proud of it. Kalau Yes. misalkan kayak ini cerita, kenapa kita ceritakan? Karena ini nggak bisa dipungkiri bahwa ini adalah cerita yang menjadi bagian dari masa sekolah kita. Betul. Yang memang kebetulan bersinggungannya sama guru-guru. Cuman memang benar kata Raya juga, kalau kita nih sekarang kita di usia 29 hari ini ya, kalau kita bisa balik ke masa lalu, sebetulnya yang kita pengen kasih tahu untuk hormatilah guru lo, biar Iya, gimana pun coy. juga mereka benar tuh kata-kata pahlawan tanpa nada jasa. Betul. Sebetulnya karena mereka yang ngasih lo edukasi, ilmu yang kita nggak sadar kita pakai dari sekarang, mindset yang kita nggak sadar kita pakai sampai sekarang, itu juga berkat kontribusinya guru-guru sama masa pertumbuhan kita. Betul, apalagi Gitu, negeri guys. ini menjadi guru tuh luar biasa lo perjuangannya. Walaupun gajinya nggak dinaik-naikin ya. Tahu nih katanya hargai, doang. Hargai guru, hargai Tahu. guru. Makanya jangan pada kurang ajar juga ya, karena Raya sekarang jadi guru digituin sama murid-muridnya. Enggak dong. Sering diomongin Enggak, dari enggak. belakang. Guys, ini kita hari ini sequence enak nih kata si Bau. Gitu. Sorry ya. Heeh. Gitu, kalau lo tapi ada cerita Iya. tentang guru juga boleh cerita ke Atau kita ya. cerita temen lo tentang guru boleh juga komen di kolom komen. Silakan, atau kayak kalau mau langsung ke sosmed kita yang lainnya boleh DM, Ya. ngobrol-ngobrol cerita ke @rayanderpila on Instagram and TikTok. Atau kalau lo malas ngetik langsung aja datang ke kantor kita ya. Iya, atau iya masih banyak tahapnya, ada voice note dulu. Iya. Habis voice note kirim video. Lu masa malas ngetik jadi naik angkot deh, jadi naik Transjakarta ke sini lebih males lagi. Enggak ya. Banyak tahap dan cara banyak lainnya ya. juga. Tapi kalau mampir juga boleh. Boleh. Yes, Asal nanti- bawa makanan sendiri ya. Iya, betul. Iya, kita Di piknik sini di sini ya. manajer kita pelit.
sama cepu. Kalau gitu terima kasih banyak buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tapi kalau tersinggung Berubah. Saya Andri Bila pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya.